kami betul-betul sadar dan kembali kepada Tuhan dan mempunyai pekerjaan yang betul agung dan mulia. Di Gispa adalah berbagai perdana sudah sepeninggilan mengadakan air bermalam ini, dan malam ini kami siap mendengarkan firman. Selain kami telah lengkap dengan puji-pujian yang luar biasa, dan kami telah mendengar berbicara ya Allah, berkata-katalah kepada kami, buka selubung-selubung yang menyelubungi pengertian rohani kami, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau. Karena memang gereja membutuhkan kebangunan rohani. Roh Kudus, muliakanlah Kristus sepanjang khotbah itu, dan Roh Kudus mencapai setiap hati yang mendengarkan firman Allah, sehingga kami ketika selesai firman boleh mengubah hidup kami. Berbicara ya Allah, dan kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Jemaat berkata amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sepertinya kursi depan kosong. Ini coba sudah maju dulu. Ayo maju ini yang depan kosong, maju ya. Depan kosong. Terus ada terus kanan, terus kamu di depan. Sampai di lereng kedua sini. Nah, di lereng. Kasih dulu, supaya yang terlambat itu bisa sedang yang oke. Kakasio dikupas terlalu besar kok. Oh speaker kan? Oke, setelah komisi kembali dari sini Tuhan pasti kirim. Amin, amin. Amin. Baik saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, kita mulai melihat terjadi kemerosotan rohani di dalam gereja akhir zaman. Dan apa yang ditulis oleh Tuhan melalui Nabi Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau 7 jemaat di Asia Kecil, keadaan itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Itulah sebabnya gereja membutuhkan kebangunan rohani. Gereja harus dihidupkan kembali. Gereja tidak mungkin mati karena itu milik Tuhan Yesus. Tapi dia macet dia. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Dengan bahasa lain stagnasi. Itulah sebabnya ada beberapa orang mengkritisi saya dan berkata, buat apa bikin KR gereja lokal? Apakah semua itu masih kafir? Saya tanya orang yang mengkritisi saya, Anda yakin bahwa di dalam gereja Anda itu semua sudah terima Yesus? Dia tidak bisa menjawab. Hanya orang-orang pemalas yang bicara macam begitu. Karena saya datang dari ini gereja ini bukan cari makan, bukan cari uang, tapi bisa menjalankan perintah amanat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayatnya agak panjang tapi tidak apa-apa, supaya ada korelasi di dalam pembahasannya. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pujang di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cebar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat kamu membaca ayat 11 sampai 14. 2-3 mulai. Janganlah turun mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya akan berbicara dari ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur. Tema khotbah saya malam ini, gereja memerlukan kebangunan rohani. Gereja memerlukan kebangunan rohani. Ketika minat masyarakat pada suatu pabrik, suatu produk menurun, maka perusahaan produk tersebut akan mengadakan evaluasi. Guna mencari solusi bagaimana membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut. Saudara-saudara, adalah sebuah realitas di mana minat orang Kristen terhadap perkara-perkara rohani mulai menurun. Minat kerinduan mereka terhadap perkara rohani mulai mengalami penurunan secara drastis. Tolong orang tua yang punya anak, suara saya walaupun dari Kalimantan suara saya habis. Jadi orang tua yang punya anak mungkin bisa tolong bantu saya supaya suara ini bisa dengar dengan jelas. Dengar jelas suara saya? Oke, berarti anak-anak jadi masalah ya. Oke, baik. Kenapa terjadi penurunan drastis kehidupan rohani? Karena telah dinabobokan oleh dunia ini dengan segala bentuk modernisasinya, sehingga memerlukan pembangunan rohani. Gereja akhir zaman mulai suam-suam kumuh. Gereja yang tadi yang bilang panas-panas, sekarang panas-panas tai ayam. Dulu bersemangat, tapi di mana kesemangat itu sekarang? Pada tahun-tahun 70-an, tahun 50-an, itu orang-orang tua pada zaman dulu, orang-orang tua gereja Kebal Injil Indonesia, mereka begitu bersemangat untuk penginjilan, bahkan berjalan kaki. Mereka rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tapi datang kepada modernisasi di era postmodern ini, saya melihat itu mulai menurun. Generasi muda sekarang juga menurun minat penyebaran ini. Kita boleh setiap tahun mewisudakan tamatan sarjana teologi yang begitu banyak, tapi kemana mereka pergi? Hilang tanpa ada bekas. Apakah salah STT? STT tidak salah. Apakah Tuhan yang salah? Tidak. Tapi orang yang kuliah yang belum beres. Mungkin orang salah dengar panggilan. Tamat sarjana teologi pulang jadi calon anggota DPR. Lalu tidak lolos, dia salahkan gereja KPJ, lalu tidak aliran. Lu masuk Islam sekali. Karena salah dengar panggilan. Saudara-saudara, kita akan belajar beberapa kebenaran. Pertama, mengapa gereja perlu kebangunan rohani? Sekarang saya lagi belajar satu mata kuliah yang berjudul Teologi Kebangunan Rohani. Secara spesifik, saya kupas tentang kebangunan rohani sampai kepada penyusunan program KKR dan panitia-panitia, semua berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Nah, saudara-saudara, mengapa gereja perlu kebangunan rohani? Tadi kita sudah baca ayat-ayat sebelum ayat 14. Mengapa gereja perlu kebangunan rohani? Kebangunan rohani itu bangun.
dibangunkan dari yang tidur. Orang yang dibangunkan itu sedang tidur. Mengapa gereja perlu kebangunan rohani? Karena ancaman dosa mulai semakin meningkat dan sangat berpotensi menghambat pertumbuhan gereja itu sendiri. Mengapa gereja perlu kebangunan rohani? Karena ancaman dosa semakin meningkat di akhir zaman. Dosa-dosa dicatat di dalam Efesus pasal 5 tadi. Dosa percabulan, dosa pencemaran, dosa keserakaan, perkataan yang tidak pantas, penyembahan berhala, dosa persaudaraan, dosa penyesatan. Ini yang sedang mengancam gereja. Percabulan dari kata porneia. Dan masih banyak hal. Sekarang orang selingkuh anggap biasa. Ada orang di sebelah selingkuh biasa ya. Selingkuh bukan saja jemaat, tapi para rohaniawan juga selingkuh kerja keras. Jadi selingkuh ini, pernah teman saya bilang begini, Pak Mokari, apa itu selingkuh? Selingkuh artinya selingan indah keluarga utuh. 3 bulan kemudian dia meninggal dunia. Saya bilang mau meninggal lebih cepat lebih baik. Karena mengajar yang salah. Ketika saya sampai di Pasar Senen Jakarta Pusat, ada sebuah buku yang tebal. Judulnya adalah bagaimana cara berselingkuh tanpa diketahui pasangan. Dan saya tidak berminat untuk meneliti. Ngeri. Sekarang orang bikin dosa biasa saja. Jangan orang laki, jangan orang istri biasa saja. Tidak ada laki ada di mana, ada istri ada di mana. Tapi khotbah ini berhebat. Omongan kita hebat. Tapi tidak pernah ngomong diri sendiri. Ini jalan gereja yang kita buat. Maka pemimpin-pemimpin gereja, mulai dari aras, pusat, wilayah, daerah, sampai ke gereja rural, harus peka dan jeli terhadap hal ini. Kalau ada orang yang begitu, tidak usah dikasih jabatan pelayanan. Karena mempermalukan nama Tuhan Yesus. Saya kemana-mana bawa istri saya, supaya orang tahu saya punya istri. Amin. Kalau tidak saudara kasih saya. Hanya ke Kalimantan, ke Bali, ke Manado, saya tidak bawa istri saya. Kenapa? Kenapa? Karena kami terus terlanjur rasa percaya. Yang percaya sama saya percaya sama dia. Orang bilang Pak Pendeta lu kalau kemana-mana bawa istri. Saya bilang bukan masalah bawa istri atau tidak bawa istri, masalah komitmen. Ini jangan orang laki, jangan orang istri, tapi anggap biasa. Tapi khotbah mimbar luar biasa. Inilah jalan gereja. Pemimpin-pemimpin tidak boleh berlaku untuk menyatakan kebenaran. Salah tetap salah. Bukan Alkitab berkata, seorang pemimpin dia harus mempunyai nama baik di luar jemaat. Seorang pemimpin biarlah istri dari satu suami, suami dari satu istri. Artinya tidak boleh dua pasangan. Saya sama istri saya supaya saudara tahu bahwa Markus punya istri. Jangan sampai anak berkata dia ngomong begitu berarti istri bukan boleh bagaimana kita tidak tahu. Dia laki boleh bagaimana kita tidak tahu. Nanti bawa jadi orang laki berujar mungkin dia laki. Dosa percabulan, pemimpin harus tegas. Saudara, ketika saudara bicara kebenaran, saudara harus siap berjalan seorang diri. Karena tidak banyak orang suka dengan kebenaran yang kita ungkapkan. Tapi saya memilih mengungkapkan karena saya ini takut Tuhan. Saya ingin bicara perasaan Tuhan Allah. Dan kalau menjaga perasaan orang lagi ini tidak beres. Kalau saya berkata saya tidak melayani kemah Injil, saya melayani Tuhan yang percayakan saya di kemah Injil. Kebenaran harus diungkapkan. Dosa perselingkuhan viral di kota Kupang akhir-akhir ini. Dan dia tidak kenal siapapun dihajar, dilabrak. Jadi kalau saudara melihat di kemah Injil, ada pendeta kemah Injil, ada gembala kemah Injil yang lagak-lagaknya model begitu. Dan itu kalau ada di Misbah sini,
Bapak saya harus bertindak. Harus kita minta maaf dan istirahat dulu. Lu laki yang mana? Jelas. Lu istri yang mana? Jelas yang mana semua. Ya. Sebentar hari ini maklum gojek, besok kilo, lusa martilus, sampai jelas suami. Kalau pemimpin tidak beres, dia akan mengimpartasi roh campurnya kepada orang-orang yang dipimpin. Percaya atau tidak? Orang-orang yang dipimpin hamil semua. Ya toh. Tapi kalau pemimpinnya beres, ada kejatuhan di dalam jemaah atau di luar jemaah, dia bisa lagi berbagi. Tapi ini pemimpin yang dikit, baru dibikin diri ke orang suci, masuk gereja seperti malaikat, sampai malaikat bingung dengan kesucian. Keluar dari gereja lebih dari setan, sampai setan pun takut jadi setan. Sampai setan minta pensiun diri sama Tuhan. Tuhan, saya mau pensiun jadi setan. Kenapa? Karena manusia kelakuannya lebih dari setan. Tidak ada kepekaan rohani, sudah tahu bikin dosa, tapi hobi ini beroke punya. Tapi orang yang dekat dengan Roh Kudus, apa yang disampaikan hamba dan terasa. Tidak ada urapan kosong. Inilah keadaan gereja kita. Sudah tahu dosa, tapi pemimpin tidak ada tindakan untuk menegur. Kenapa? Takut kurang perpuluhan. Kenapa? Takut ada orang lari, kasih orang lari dengan jahat. Karena kita bukan kumpul orang banyak, kita kumpul orang masuk surga. Amin. Saudara, kalau hanya betul pelayanan dan kumpul orang banyak saya gampang, saya punya otot, ya kan? Gampang. Saya bisa menyukai orang, gampang untuk kasih banyak orang. Tapi itu bukan tujuan saya. Tujuan kita adalah bagaimana jemaat Nispa dipersiapkan masuk surga. Karena kita sedang menuju pengangkatan jemaat gereja. Dan jangan keadaan yang terjadi akan zaman gereja mulai jadi inabubu. Gereja mulai takut menentang dosa. Oh jangan. Ya majelis itu adalah pendukung utama di gereja ini walaupun 2 istri. Ketahuan majelis punya 2 istri sampai di majelis. Lalu dia berkata, saya akan keluar. Sebagai mungkin berpikir, oh ini kalau dia keluar berarti donatur kurang, kasih keluar. Ya. Di pintu Arab saya berkata, jika saudara di sini merasa tidak nyaman, silakan keluar. Cari gereja lain, banyak gereja di sini. Tapi kalau yang bertahan puji Tuhan, itulah kalau pengennya jadi kepala orang itu. Mungkin ngomongnya nyakitin tapi baik. Amin. Inilah keadaan makanya gereja perlu kebangunan rohani. Kebangunan rohani mulai di dalam gereja ini. Tapi orang dikatakan dari luar negeri, semua datang tangan, ikut acara pakai dari luar negeri, mengharapkan apa? Bantuan. Saya tahu kami jaga kaitan dengan semua proposal jadi. Ini model apa begini? Giliran kita lokal bikin tidak ada yang datang. Nanti kalau pakai tidak jalan, mengaku sama kita. Giliran jalan tidak mau datang. Para sudah tahu jadwalnya jelas. Kalau saya tidak perlu disayangkan kan gereja lokal. Jadi kalau jemaah itu sudah. Ya. Perlu diingatkan, gereja harus bangun, harus sadar. Kenapa? Karena gereja hanya gereja satu-satunya yang dapat menjadi pembawa terang untuk menghalau segala bentuk kegelapan. Gereja itu adalah terang yang harus menelanjangi setiap yang tertutup. Jadi kalau orang bikin salah, bikin dosa, ngomong. Jangan jangan tahapan-tahapan kalau ngomong. Sama orang tua cara ngomongnya gimana? Jangan tunjuk kita apa di sebelah. Maksen, lu ya, itu kurang aja. Panggil baik-baik. Oh mau diskusi. Alkitab bilang kalau kau bicara dengan orang lebih umur daripada anggap itu orang tua. Jika kau bicara dengan orang seumuran, anggap itu saudaramu. Jika kau bicara dengan orang di bawah umurmu, bicara sebagai adikmu. Caranya bagaimana? Ajak dia makan di bakso yang salah. Bakso apa? Kasih makan 5 porsi. Sampai dia kenyang, tidak bisa bernafas, baru kita ngomong, tadi musa. Dia tidak mungkin marah karena dia seperti makan bakso. Banyak cara bisa kita gunakan agar ada elus-elus mudahmu.
Kemana? Selama berdagang. Kemana? Di Malaysia. Banyak cara. Di atas mimbar kita bicara menghakimi dosa. Tapi turun dari mimbar kita harus merangkul orang berdosa. Amin. Bukan omong di mimbar selesai turun langsung jangan. Gereja harus merangkul. Sekarang saya tanya saudara, sedang kita beribadah, tiba-tiba satu orang mabuk keras, dia fly ke yang masuk dalam gereja. Apa yang saudara lakukan? Usir dia atau suruh masuk? Jawab dulu. Pas saudara berkata, kalau saya orang mabuk yang mabuk, saya akan tutup dia di rumah depan, duduk sampai pendeta. Bukan di sana, pendeta. Langsung sadarnya. Sekarang orang anggap gedung ini paling suci. Sadarkah gereja ini? Sucikah ruangan ini? Yang bikin suci siapa? Saya tanya saudara, ini gedung apa ini? Kenapa disebut gereja? Kenapa disebut tempat beribadah? Ayo. Disebut gereja kalau saudara bergereja. Kalau saudara tidak bergereja, ini namanya apa? Kos-kosan, kontrak. Ini baru disebut gereja kalau saudara bergereja. Berarti yang menjadikan gedung ini gereja saudara, bukan gedungnya. Yang mensakralkan gedung ini siapa? Saudara. Makanya banyak orang sekarang kaprah berdoa, Tuhan kami berdoa, serahkan gedung ini dalam tanganmu. Bukan serahkan gedungnya, dirimu yang diserahkan. Karena fakta Alkitab mengatakan setan bisa tembus surga, betul? Setan pernah tembus surga? Pernah? Pernah ya ini masih surga, masih. Setan pernah tembus surga tidak? Setan pernah masuk surga tidak? Di mana? Di mana ayatnya? Setan pernah masuk surga. Maka baca kitab Ayub itu. Tuhan Allah membuat rapat dengan malaikat yang lain. Ini Lucifer yang ikut-ikutan masuk. Tukang kepo, dia orang suka tukang kepo itu adalah miliknya Lucifer. Yang tidak ada urusan dia masuk. Apa? Dia harus tahu itu. Heran. Kalau orang tanya, lu mau apa dia? Tidak ada. Kalau kepo sekali. Jadi setan masuk di dalam surga. Baru Tuhan tanya, dari mana engkau? Ya salah, jalan-jalan keliling. Jadi orang suka jalan keliling tanpa alasan jelas. Tujuan jalan itu setan. Sebentar sana, sebentar di sini, sebentar tidak jelas. Itu setan bukan kita. Nah saudara, setan saja surga dia bisa masuk. Apa yang itu macam begitu? Mungkin dia ada duduk bersebelahan dengan saudara. Tidak tahu. Betul ini. Bukan saudara, maksudnya kursi-kursi mungkin tempat kursi-kursi bohong. Sehingga kita doakan Tuhan kami serahkan jemaat ini menggunakan darah kuduskan, bukan kuduskan ruangan ini. Orang surga yang kudus saja tembus ke masjid itu begini. Lalu ada yang berkata, jangan makan di dalam gereja, itu kudus. Ayatnya di mana? Saya kata ayat di Kalimantan Barat, itu gedungnya besar, jemaat 800 orang. Kami Natal prasmanan kau dalam gereja, makan sama-sama. Nah kalau sudah di luar kalau kena hujan, masa makan itu hujan. Jadi yang sakral itu orangnya bukan gedungnya, yang sakral itu gedung orangnya, bukan gedungnya. Berarti orang yang perlu dibereskan. Kalau kalian tidak puas dan pulang kita bicara. Jadi mereka itu memang harus menandatangani dosa. Jangan biarkan dosa. Nanti muncul bencana. Jika melihat temanku salah, kita berkata datangi empat mata dan tegur dia. Kalau dia sadar dan kau mendapatkan dia kembali, tapi kalau tidak mau mendapatkan dia. Jika kau tahu orang itu salah, kalau kau tidak tegur dia, kemudian mati dalam dosamu, jauh menjadi gantinya. Harus ngomong. Pasti tidak ada yang suka sama macam itu. Tapi harus ngomong. Ini jangan perasaan
boleh begitu. Maju tidak, mundur tidak. Saya diundang khotbah di mana? Di Pembarat sana. Lalu saya jelaskan, saya pendeta Markus Mambari dari gereja KBRI Indonesia. Lalu kemudian panitia naik dan ucapan syukur, ucapan terima kasih di akhir acara. Kami mengucapkan terima kasih pendeta Markus Mambari dari gereja KBRI Kesaksian. Saya bos skema ini. Kalau dia bilang gereja baru, sebelum kau ada KBRI Yuswadi. Kenapa orang kurang kenal kema Injil? Mereka lebih kenal kema kesaksian daripada kema Injil. Karena orang kema Injil pikiran terlalu sempit. Kita bikin daerah, bikin brosur, bikin baliho, nama pendeta Markus Mambari bikin materi sendiri. Padahal kasih uang sedikit bikin baliho tidak, tapi omong terlalu besar. Lalu giliran baliho besar, KKR pendeta Markus Mambari mengangkut jadi menurut, tidak ada ngomong. Ini yang namanya apa? Marketing charge. Pemasaran gereja. Bukan jual di pasar Dagoten. Orang semua akan tahu misbah. Amin. Malah orang misbahnya bergerak. Sekarang masuk model media secara langsung. Saya bersyukur yang media secara langsung. Banyak orang berkata, kami mau bertemu dengan Bapak. Kan dari Bapak khotbah di secara langsung. Saya bertobat terima Yesus. Saya tidak bertemu orang. Baru kemarin satu kakak tabung yang kami. Suaminya ketemu orang kampung dari arah timur, istrinya dari seberang, orang Jawa. Lalu ketika disampaikan bahwa ayo kita pergi ke gereja Pintu Elok. Oh ya, siapa kepalanya? Pendeta Markus Mambari. Lalu ibu dikatakan, wow, pendeta Markus, yes. Ayo mau kami bertemu, karena mereka sudah beribadah 2 minggu dan ambil keputusan jadi jemaat di Pintu Elok. Ulang tahun kemarin kita 3 kakak, sekarang puji Tuhan 7 kakak. Dan saya pastikan Desember 10 kakak. Tahun depan tahun 15 kakak. Kakak adik saudara. Dia bertemu saya, dia nangis, dia berkata, Bapak Kari terima kasih. Selama ini saya lihat Bapak di siaran langsung di YouTube. Hari ini saya berjumpa dengan Bapak. Karena setiap foto Bapak lah yang membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Saya sampai di Sintang, Kalimantan Barat. Habis KKR, seorang ibu dan suaminya yang ramai dengan doa datang menanti Bapak terima kasih untuk ketemu. Kenapa ini? Ada yang saya doakan, bukan Pak. Mari saya lihat muka Bapak jelas-jelas. Foto dulu Pak. Foto lalu dia bilang, Pak, selama ini saya melihat Bapak di Facebook, lihat Bapak di siaran langsung, lihat Bapak di YouTube. Hari ini saya bertemu langsung. Ini yang namanya pemasaran gereja. Kita harus bicara. Promosi tidak apa-apa. Promosi untuk mencari jiwa. Ngapain hanya main status yang tidak jelas? Kerja status orang bilang, lu saya, tutup ya. Apapun boleh begitu, kerja status kita semua boleh begitu. Betul. Bapak kemarin kalau ada kerja status macam itu, berhentikan dari majelis. Disiplin 3 bulan. Orang jadi mereka mau ancam. Orang tua saya ini setan yang mau bertobat. Mana ada setan bertobat? Berarti kau itu seniornya setan. Gereja harus berani menjalankan dosa, harus buka perang menyerang. Amin. Saudara, memang saudara berbicara kebenaran, saudara siap jadi seorang diri. Karena banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran akan bangkit dan melawan kita. Tapi saya tidak peduli, karena saya akan bertanggung jawab dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, perhatikan ayat ini berkata ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau terang Kristus ada dalam diri saudara dan saya, maka simpan marah sedikit pun hati tidak sejahtera. Amin. Karena terang itu. Tapi ada orang simpan dendam, tapi dosa panjang luar biasa. Oh Tuhan, dia mulai berretorika, dia mulai bersaing. Oh Tuhan, mencipta langit bumi dan segala isinya. Dia gerakkan tangan, engkau Allah yang luar biasa. Engkau penuh. Sementara hatinya penuh dengan tulang-tulang dosa, penuh dengan kebencian dan amarah, sampai disindir-sindir orang dan orang. Ya Tuhan, saudara, mereka sudah melakukan dosa dan mereka
Sindir-sindir di dalam doa. Ngapain? Biarkan orang menderita. Alkitab berkata, kalau kamu menderita karena mencuri, itulah akibatnya. Tapi kalau kamu menderita karena hidup dalam kebenaran, kamu akan mendapat upah di surga. Jadi mari, mau supaya misbah ini berkembang, Bapak Gembala terus terang bicara. Mungkin ketika Bapak berbicara ada yang tersinggung. Bapak bicara mungkin ada yang sudah, saya cari kerja lain. Sarankan dia masuk Islam sekalian. Tidak ada kerja sempurna. Saudara mau kemana pun, nanti saudara dari sini tidak lagi. Saya tidak jangan di sini. Tidak ada sempurna. Nah, ketika saudara masuk di nisbah sudah sempurna. Tapi saudara gara-gara saudara masuk, jadi tidak sempurna. Ya. Di mana saja pasti ada kekurangan, gembala pasti ada kekurangannya. Majelis pasti ada kekurangannya. Cinta sejati itu berani menerima kekurangan orang lain. Mau supaya bisa maju, hanya lakukan dua hal. Pertama, mengakui kekurangan orang lain, menerima kekurangan orang lain, dan mengakui kelebihan orang lain. Kalau ada hamba yang mengaku gembala, puji Tuhan. Dewan Kotanya, gereja bisa dimuliakan ini, Tuhan dimuliakan dan gereja dipromosi. Kalau ibu kasih main musik PSLX 700 lebih bagus daripada saya tidak perlu tahu. Sebab saya lebih santai menyiapkan yang lain, beliau menyiapkan musik. Mengapa tidak perlu bangun perlawanan rohani? Karena terjadi kebosonan rohani di akhir-akhir. Lihat, pasti saudara temukan. Yang kedua, siapa yang dibangunkan? Diungkapkan dalam kalimat, bangunlah haikal. Hal ini menentukan orang berpribadi. Kamu. Kalau dalam bagian satu dijelaskan gereja secara universal, sedangkan dalam bagian yang disebut gereja secara individu. Ada gereja bukanlah hidupnya, bukanlah menaranya, bukanlah pintu yang di dalamnya. Gereja adalah orang. Oleh karena itu pribadi-pribadi harus dibangunkan. Kenapa pribadi perlu dibangunkan? Agar menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena saya tahu khotbah di mana saya lupa kemarin di mana saya khotbah bahwa sekarang orang berlomba-lomba pilih salib supaya mendapat hadiah dari gereja. Dan bayangkan mereka bikin juga di Golgota, pasang salib, lalu taruh bir di bawah salib. Taruh minuman keras di bawah salib. Itukah penghargaan kepada pengorbanan Kristus? Orang harus dibangunkan sebagai sadar pengorbanan Kristus luar biasa. Kita di masa pasca itu, betapa hebatnya pengorbanan Kristus. Mulai bulan April nanti, di tempat saya akan secara berseri menyampaikan tentang who killed Jesus. Siapa yang membunuh Yesus? Lalu berapa panjang mahkota diburinya, lalu ditancapkan itu sampai sedalam apa? Ternyata ketika mahkota itu ditancapkan, itu durinya sampai tertancap pada batang kepala Yesus. Dan sangat menyedihkan. Saudara, saya langsung mulai berkata, supaya orang bangun menghargai pengorbanan Kristus. Kalau hanya dari sekedar Kristen saja, tapi Kristen yang sejati itu susah diukur. Kristen yang sejati adalah Kristen yang menghargai pengorbanan Kristus jaga itu. Dia berkata, oh Tuhan, tanpa pengorbananmu, tanpa tumpahan darah dari Kalvari, saya tidak akan ada hari ini. Saya akan ada dihukum jika tanpa pengorbanan Kristus. Kristus mati di kayu salib, menundukkan darahnya supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan buktinya kita bisa berkumpul malam ini karena jasa pengorbanan Kristus. Gereja perlu dibangunkan agar mereka menyadari perubahan dalam diri mereka adalah. Kamu
tidak boleh lagi berkecimpung dengan hal-hal yang najis. Saya sedang menyiapkan sebuah tema khotbah yang akan saya khotbahkan di salah satu gereja di Kota Kupang saya kunjungi. Tema khotbah itu sangat menyayat hati. Tema khotbah itu tinggi orang terang saya tidak. Tema khotbah itu adalah orang Kristen tipe anjing dan babi. Pasti orang tidak suka dengan itu. Tapi saya mesti omong. Kalau ngomong orang Kristen tipe anjing dan babi bukan saya, bukan Pak Gembala, dari Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Orang yang sudah percaya Kristus lalu kembali kepada hidup lamanya, dia seperti anjing yang kembali makan muntahnya dan seperti babi yang kembali kepada kubangan. Maka saya namakan orang Kristen tipe anjing dan babi. Bila orang saudara-saudara, kamu tipe yang mana? Aduh, sudah. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Yang ada tipe domba. Dia majelis gereja tapi itu dia. Merokok jalan terus, minum mabuk jalan terus, mulut ini merah jalan terus. Padahal dia majelis gereja. Model begini perlu dipertimbangkan kembali. Itulah sebabnya sebelum kita memilih badan pengurus jemaat, semuanya harus dibicarakan supaya semua ahli, supaya tidak sembarangan asal-asal melayani Tuhan. Mengapa saya perlu dibangunkan? Agar memiliki disiplin rohani yang tinggi dan berani melayani setiap perbuatan tanpa terkecuali, tanpa kompromi. Harus sadar dengan orang bangun. Kalau sekarang orang kompromi dengan dosa terlalu banyak. Orang anggap dosa biasa-biasa saja. Ketika kita bicara, mereka bilang apa? Memang lu suci, masuk surga hidup-hidup. Kita masih ada di dunia bro. Ikan itu di dalam laut, tapi tidak pernah diasinkan oleh laut. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah masak ikan tanpa pakai garam? Ada begitu? Berarti ibu tidak pakai garam, gigi bisa copot sakit. Kenapa ikan di laut tidak bisa diasinkan? Karena memang karakternya tidak bisa diasinkan. Anak Tuhan harus demikian. Sekalipun di tengah-tengah dunia, dia tidak bisa dipengaruhi oleh sistem dunia. Paham-paham sekularisme tidak akan bisa mempengaruhi. Karena apa? Dia anak Tuhan yang sejati. Oleh karena itu gereja Gemein tidak boleh dicemarkan dengan apapun. Gereja Gemein Indonesia punya manajemen sendiri. Amin. Punya tata kelola sendiri. Paham sekularisme tidak boleh masuk menggoyahkan apa yang ada di gereja Gemein. Seharusnya gereja yang mempengaruhi sistem kepemimpinan manajemen dunia, bukan sebaliknya manajemen dunia yang teratur-atur manajemen gereja. Saya kasih contoh sederhana. Pemimpin sekuler itu disebut apa? Pemimpin sekuler disebut bos. Tapi pemimpin gereja disebut apa? Hamba. Tapi sekarang kita pemimpin gereja bukan lagi apa? Serba bos. Jadi kita susah membedakan mana pendeta, mana bisnismen. Kalau semua bergaya pendeta, bergaya bos. Pemimpin itu hamba, muda. Jadi kalau saudara tamatkan sekolah teologi, ingat karakter pemimpin yang pertama adalah hamba. Itu yang penting. Saudara-saudara, kita harus bicara tanpa kompromi. Nah, saudara jemaat ini kan saudara yang mau tahu, saya kan tidak tahu. Jadi mau kuliah, salah satu tanggung jawab orang Kristen adalah tanggung jawab terhadap sesama orang Kristen, sesama jemaat. Jangan sampai dia tidak berkata aja lagi. Tidak usah bilang apa kepala harus kunjungi. Tidak. Kita sadar pada sesama jemaat, mari kita saling kunjungi. Jika ada salah, mari datang bicara baik-baik. 2-3 kali tidak mau kan? Kasih disiplin dulu. Disiplin masih kepala batu kan? Kasih keluar dari organisasi gereja. Itu yang namanya tindakan disiplin pengusiran namanya. Kalau memang mau 2-3 kali sudah mau lagi bertobat, ya minta maaf kayaknya tidak cocok. Darah kita tidak sama, jadi lu silakan angkat kaki dari sini.
Lalu kita bikin surat kasih di seluruh gereja-gereja di seluruh kota Tuhan. Tolong jangan terima orang ini roh pemberontak. Ya, mau begitu? Tidak mau? Ya, harus sadarkan bertobat. Dalam hal apa gereja dibangunkan? Gereja dibangunkan agar dapat mengerti kehendak Tuhan. Gereja harus sadar apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dia berkata dalam ayat 15 dan seterusnya sampai 21. Kehendak Tuhan ialah supaya kita memperhatikan cara hidup kita. Cara hidup saya, cara hidup anak kuat atau bukan. Itu harus diperhatikan. Kehendak Tuhan ialah supaya kita menggunakan waktu yang ada pada hari-hari ini adalah jahat. Silakan nanti tanya Pak Jabres saja. Di dunia kemanusiaan yang menghadapi berbagai macam persoalan dasar. Menghadapi manusia, kau menghadapi gunung bergeser di tengah hari. Terus menghadapi banjir, kau menghadapi apa? Pusing. Gunung bikin pusing, manusia bikin pusing. Semua bikin pusing. Ada banyak yang mati muda gara-gara pusing. Kehendak Tuhan yang supaya kita memperhatikan waktu ini dengan baik, menggunakan waktu ini dengan baik. Karena dunia tidak akan menjadi lebih baik, saudara. Dunia semakin rusak, dunia semakin kacau balau, tatanannya semakin hancur. Yang bisa buat kita bertahan dan berdiri adalah kita ada di dalam Tuhan dan pergunakan hari-hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Tadi kita nyanyi lagu kita berfirman Roh Kudus penuh. Itulah kehendak Tuhan. Jangan penuh dengan mabuk oleh anggur. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah orang yang minum minuman keras. Ayat 22. Celakalah orang yang jago dalam mencampur minuman keras. Dia campur sopi, bir dengan spiritus. Mati. Tambah bapak itu sedikit saja, maka habis. Hosea 4 ayat 11. Minuman keras menghilangkan daya pikir. Dia pun pergi dari keluar dari rumah itu dia tahu rumah alamatnya jelas. Tapi setelah minum mabuk dia pulang lupa alamat. Dia masuk di jaga sebelah rumah. Gara-gara mabuk. Amsal 20 ayat 1 berkata, minuman keras adalah beribut. Pantas orang yang minum mabuk menjadi beribut. Dia kalau normal seperti sisirah dari mana? Ini tidak. Dan begitu dia hanya belum minum baru kena bau saja. Saya paling jauh. Hebat. Amsal 23 ayat 30 sampai 35. Miras mengacaukan hidup. Rumah tangga yang hancur karena miras. Amsal 31 ayat 4 dan 5. Para pejabat pemerintah tidak pantas minum minuman keras. Pejabat itu dilarang, itu pejabat Tuhan. Amsal 31 ayat 6. Miras akan membinasakan. Jadi siapa yang boleh minum minuman keras adalah mereka yang mau mati. Jadi kalau mau mati, minum saja minuman keras. Tidak usah lompat di jembatan libat siapa-siapa. Minum saja, minum dan mati. Lalu kita bikin kembali ke pemakaman, saudara. Mari kita bersedih dan menangis karena orang ini jelas masuk neraka. Jangan penuh dengan roh jahat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dia suka berjanji bagi Tuhan. Dia bersuka cita. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja harus dibangunkan agar kita saling merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Gereja memerlukan kebangunan Tuhan. Alasan pertama, karena dosa semakin memuncak. Dan gereja-gereja kita sekarang saudara, di Kristen sendiri kasus perselingkuhan memuncak, kasus perceraian di mana-mana. Ada yang harus menikah di pelaminan 1 jam kemudian langsung cerai. Ada yang menikah 7 jam kemudian cerai. Ada seorang hamba Tuhan ini menikah, habis nikah selesai langsung saat ini dia cerai dengan istri. Ngeri sekali. Di mana-mana kasus buat dosa itu di mana-mana. Karena itu gereja perlu dibangunkan rohani.
Salah satu dari KKR ini, saya berharap jemaat Tuhan tidak hanya puas dengan KKR satu malam ini. Bawalah api gemboran rohani ini ke dalam ibadah raya ini. Bawalah api gemboran rohani ini ke dalam ibadah seksi-seksi kategori. Buatlah supaya setiap kita mencari kebangunan rohani, biarlah api Roh Kudus membakar semua orang, supaya layak menjadi korban unjukan bagi Tuhan. Saudara-saudara, maukah saudara dibangunkan? Maukah kita semua dibangunkan? Mari kita kembali kepada Tuhan. Dosa-dosa masa lalu lupakan semua. Jika masih tersimpan hal-hal yang kurang yang tinggalkan dalam malam ini di altar Tuhan, dan kita jalan sampai kehidupan yang lepas. Supaya supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Kita akan pujian zaman sekarang berjalan. Lihat dunia bergelora. Keadaan dunia sekarang sangat mencemaskan saudara-saudara. Jemaat Islam bangkitlah, karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Jangan takut menentang dosa. Jangan takut dan tidak boleh berkompromi dengan dosa, supaya kemuliaan Tuhan makin datang ke depan. Ketika kita bicara tentang kebenaran, tidak mengkompromikan kebenaran, orang pasti akan membenci kita. Orang pasti akan bilang usul-usul lo, emang masuk surga hidup-hidup. Akhirnya orang yang tidak bertanggung kecil, dan akhirnya mulai bersembunyi diri. Inilah keadaan zaman sekarang. Gereja-gereja sekarang mulai suam-suam. Khotbah-khotbahnya standar. Khotbah-khotbah tidak lagi mendekat pada pentingnya dosa dibereskan. Khotbah-khotbah tidak mendekatkan tentang pertobatan. Saudara, ada orang pernah bilang sama saya, Pak Markus, jangan bicara soal dosa dan pertobatan. Itu privasi orang. Kalau bapak bicara, nanti akan dituntut dengan undang-undang HAM. Saya tidak peduli. Kalian menyuruh mengerjakan pertobatan. Karena Yesus Tuhan sendiri. Kalian taat kepada Tuhan. Dan yang harus mengatur hal yang tidak beres. Duduk kepala di hadapan Tuhan. Zaman sekarang berjalan. Zaman sekarang berjalan. Dari dalam sini sana, banyak kabar berkekuatan, kehidupan dalam sabdanya. Zaman sekarang
Saudara-saudara, saya menantang jemaat Kristus malam hari. Yang lalu adalah berlalu. Mari malam ini kita berisi diri di hadapan Tuhan Allah. Untuk kembali bicara kebenaran, tidak ada yang setuju dengan beliau. Mungkin orang malah benci kepada beliau. Maka jangan ada di sini malam. Mendukung kepadamu, bicara kebenaran. Walaupun harus syarat-syarat berkeberatan karena kita bicara kebenaran. Malam ini saya rindu berdoa kepada saudara. Jika ada di antara saudara yang mau dan merasa bahwa kerohanian yang mulai merasa suam, kehidupan yang mati di dalam kehidupan berbaca kitab suci, gampang terpengaruh dan berbuat dosa. Malam ini ada kesempatan untuk kita berubah. Malam ini izinkan Roh Kudus menghidupkan kembali roh, membangkitkan kembali, menciptakan kebanggaan rohani. Biar api kebanggaan rohani menyala di dalam hati saudara. Bawa api itu dari nisbah keluar. Beberapa masih banyak saudara-saudara yang di luar kebenaran. Jika saudara mau di dalam malam ini, supaya api itu kembali dalam dirimu, supaya ada semangat baru yang Roh Kudus di dalam diri saudara untuk kita bersama Roh Kudus. Sementara kemudian kita hidup, kita saudara mau di doa, silakan datang ke depan, silakan berdiri dan datang ke depan. Maka hari sampai malam, kita ada semalam saudara. Maka malam ini, mari kami bersikap dulu. Datang kepada Tuhan, biar Roh Kudus memahami saudara. Tidak peduli seberapa besar kekurangan, tidak peduli itu. Tapi akan izinkan Roh Kudus memahami saudara, supaya kamu, hai mahasiswa-mahasiswa, engkau bisa membawa api itu kembali ke dalam malam. Puji Tuhan. Lagi silakan. Puji Tuhan, silakan sama kita masyarakat. Puji Tuhan, silakan sama kalau masyarakat. Saya beri kesempatan. Apakah saudara terbeban? Terbeban yang keluarga, terbeban yang orang tua, atau terbeban dengan kampusmu, terbeban dengan pelayananmu, supaya banyak orang mengalami lawatan Roh Kudus sebagai saudara. Jika itu kerinduan, silakan datang ke depan. Di depan saudara 3 orang, kita akan berserah kepada Tuhan. Jika masih ada, silakan datang. Silakan datang. Jika Anda sudah datang untuk bapamu, mamamu, untuk keluargamu, untuk saudaramu, untuk sahabat sejawatmu, dengan sekuliah, oh itu mereka dimenang. Silakan datang. Sudah ada 4 orang di depan. Silakan masih ada lagi, silakan datang. Tidak ada 2 malam, hanya malam ini saja. Mari gunakan mobil ini. Tidak usah malu-malu, tidak usah melihat orang lain. Kalau berhubungan dengan Tuhan, datanglah. Biar kebenaran Allah bercahaya dalam dirimu. Sebab kau dikasih kemampuan melawan dosa. Kau diberikan kemampuan mendekat dosa. Kau diberikan kemampuan terus untuk melakukan dosa. Lalu sekali lagi pada zaman sekarang, silakan datang kalau ada. Dunia bergelora, Biarkan Roh Kudus menjamah saudara. kedengaran Jika saudara sadar dirimu, banyak kabar bergembira, berlindunglah dalam sabdanya.
luar biasa. Sebentar ini badan saya merasa seperti api yang membakar seluruh tubuh saya. Panasnya luar biasa. Api Roh Kudus menyala di dalam hati kita. Dan bakar hangus dengan beramai kita tidak bergerak kembali. Biarkan Roh Kudus yang berbicara apa kekurangan. Biar Roh Kudus yang mengungkapkan apa kesalahan. Biar Roh Kudus yang menjelaskan apa kekurangan. Sehingga malam ini juga minta Dia menolong saudara. Masa lepas kebaktian kebauan Tuhan, Anda menjadi berkat. Anda menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa orang kepada Dia. Anda yang sudah maju ke depan, karena ini masa depan ada di tangan kalian. Karena itu ke depan ada di tangan kamu. Generasi saya akan berakhir. Generasi kita akan berakhir. Berbagus-bagus yang baru akan muncul. Penauran yang baru akan muncul untuk meneruskan api di Jawa Tengah. Lewat sendiri yang sudah berita. Malam kita sampai kita menyanyi sekali lagi dan jangan berdoa saudara. Bapak Bapak yang kita kesediaan untuk kita berdoa bersama menumpahkan tangan atas rumah Tuhan ini. Saudara-saudara, kita nanti kemudian kemenangan 263. Rindukah kau hari ini akan semua berkat. 263. Penuhilah pialamu hari ini sebelum kami berdoa. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat dalam kehidupan dan beroleh segala janji serta turut simpan kesenangan yang pakar. Apakah saudara merindukan itu? Ya, slow. Slow tidak tahu sih. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat dalam kehidupan dan beroleh segala janji. Seperti jalan yang mengalir, alirannya selalu terus dan tiada timpang dan kita akan berdoa.
Firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat 11 dan 12 berikutnya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam telah aku siap. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan kegelapan dan menyatakan perbuatan sejata Allah untuk kita terus maju berperang strategi iblis yang sudah ada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga. Tuhan, semalam hari ini Roh-Mu tidak tinggal diam, tapi Roh-Mu bekerja secara sempurna dan hidup dalam ibadah rangkaian malam ini. Ada pemulihan, Amin. ada jamaah Tuhan yang berlangsung dalam kehidupan daripada semua, secara khusus anak-anak Tuhan yang telah menyerahkan hidup dan Tuhan. Tuhan menjadi tandai mereka. Tuhan jika mereka dapat mengenai berbagai persoalan dan berbagai penyakit, Tuhan selesaikan bagi mereka. Karena kami percaya bahwa kuasa bekerja pada Tuhan bekerja secara sempurna dari setiap dan kata kepada Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk semua jemaat yang ada, yaitu ada yang kuasa dan merasa malu dan sebagainya dan tidak mau membuka diri untuk datang kepada Tuhan. Dengan dia di tempat mereka mengangkat hati, mungkin ada tekanan hidup di dalam kehidupan mereka, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada masalah yang sedang menyelimuti kehidupan mereka. Tuhan lalu kenal mereka dan lepaskan mereka. Biarlah kembali dari tempat ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelegaan yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Tuhan beri nama Bapa, berkati hamba-Mu yang malam ini memberkati kami sekalian. Biarlah Tuhan berikan kuasa pelayanan kepada hamba, sehingga hamba-Mu tetap berdiri teguh dan melayani Tuhan, memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa baik. Amin, amin. Terima kasih Tuhan kepada sahabat penyanyi dalam gereja yang dewasa. Tuhan, kepada siapa kami minta pertolongan Tuhan,
yang dapat menolong, yang dapat memulihkan agar umat-umat di dalam Suraya Tuhan. Puji nama Bapa dalam nama Yesus, menolong dan membela kami dalam nama Yesus, juru selamat kami yang telah melepaskan segala dosa dan kejahatan kami di atas kayu salib. Kepada kami naikkan puji, hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk. Saudara-saudara Bapak Gembala, saya minta izin nanti saudara-saudara yang tadi maju ke depan itu nanti tolong sebentar laporkan nama dan minta nomor WhatsApp-nya supaya bagi saudara-saudara sudah maju ini saya akan berkomunikasi dengan saudara-saudara untuk bagaimana membawa saudara-saudara dekat Tuhan lebih dekat lagi, membawa saudara bertumbuh. Dan saya berharap saudara-saudara yang maju tadi itu dalam bimbingan baik online dan sebagainya akan diteruskan juga oleh Bapak Gembala. Saya berharap kelak nanti kalau saudara kami bimbing dan dirasa sudah mantap, maka nanti dalam pelayanan komisi penginjilan saudara-saudara akan saya libatkan di dalam pelayanan mungkin sebagai tim altar atau tim pastoral untuk pelayanan. Jadi yang tadi yang sudah maju itu nanti tolong sebentar pulang. Saya kebetulan ada bawa kecil, itu nanti nama saya lupa bawa formatnya ya, sehingga tidak sempat nanti saudara tulis nama supaya ada follow up kelanjutan. Dan jika yang berjemaat di sini yang tadi maju juga, nanti Bapak Gembala dalam tim Gembala akan memfollow up dan nanti hasilnya informasikan ke komisi. Mungkin sekali-kali pernah dulu kami bikin di sini worship leader dengan khotbah ya, pernah dulu tahun berapa dulu Bapak Mano ada di sana. Dulu kita belajar tentang menyiapkan khotbah, worship leader. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan bersama-sama di tempat ini untuk mendorong jemaat Ispa sehingga maju terus dalam Tuhan dan di dalam perkembangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.